Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nagrianti dengan NIM terakhir 025 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan usaha jasa transportasi logistik maritim ekspor impor terpadu berbasis platform digital Maritex Link Indonesia. Yang pertama itu latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Samudra Hindia Pasifik, sehingga transportasi laut menjadi pilihan yang utama untuk ekspor dan impor karena kapasitas yang besar dan biaya efisien. Namun, logistik maritim masih menghadapi tantangan seperti dwelling time lama di pelabuhan akibat proses kepabianan yang kompleks, prosedur administrasi panjang, dan kurangnya integrasi antar pemangku kepentingan yang meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing produk. Pelaku UMKM dan eksportir pemula juga sering mengalami keterbatasan pengetahuan terkait prosedur ekspor impor dan pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi logistik maritim melalui sistem pelacakan, manajemen dokumen elektronik, dan integrasi data berpotensi meningkatkan efisien, transparansi, serta menekan biaya operasional, sehingga layanan ekspor-impor yang terintegrasi, sederhana, dan berbasis digital menjadi peluang penting untuk memperkuat kinerja logistik dan perdagangan internasional. Selanjutnya, peluang pasar, di mana terdapat peluang besar bagi perusahaan jasa maritim yang mampu menyediakan layanan ekspor-impor terintegrasi, mudah, dan berbasis digital, khususnya untuk UMKM dan perusahaan menengah. Layanan one-stop yang menggabungkan freight forwarding, pengapalan, kepabeanan, tracking, dan sistem pelacakan digital dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekspor. Teks Link Indonesia diharapkan juga dapat mengatasi masalah logistik maritim, sekaligus memanfaatkan peluang pasar yang berkembang seiring meningkatnya perdagangan internasional dan transformasi digital di industri logistik. Selanjutnya ada jenis-jenis jasa yang ditawarkan. Yang pertama itu jasa freight forwarding laut, di mana layanan utama ini mencakup pengelolaan pengiriman barang menggunakan mode transportasi laut, baik full container load maupun less than container load. Nah, melalui layanan ini, Maritex Link Indonesia berfungsi sebagai koordinator utama untuk mengatur seluruh proses pengapalan, mulai dari perencanaan rute, pemilihan kapal, hingga memastikan jadwal pengiriman sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, manajemen pengapalan ekspor dan impor, di mana layanan ini mencakup proses booking kapal pada perusahaan pelayaran yang sesuai dengan tujuan dan jadwal pengiriman. Ketiga, jasa kepabianan atau custom clearance, di mana layanan kepabianan yang profesional dan terintegrasi dapat mengurangi risiko keterlambatan, kesalahan dokumen, dan sanksi sehingga proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada tracking dan inland transport, di mana layanan ini mencakup pengangkutan barang dari pelabuhan ke gudang pelanggan atau ke kawasan industri, serta sebaliknya. Nah, Maritex Link Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan tracking yang berpengalaman untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan menjaga keamanan dan ketepatan waktu barang. Terakhir, ada layanan digital tracking, di mana pelanggan dapat melihat status pengiriman secara real-time dan memperoleh estimasi waktu tiba, serta menerima notifikasi elektronik tentang dokumen dan status prosesnya. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan. Yang pertama itu UMKM, eksportir, dan importir. Biasanya UMKM membutuhkan layanan yang sederhana dan mudah dipahami, serta pendampingan yang intensif. Nah, Maritex Link Indonesia ini menjadi mitra yang strategis yang tidak hanya menawarkan jasa pengirimannya saja, tetapi juga menawarkan konsultasi dan bimbingan selama proses ekspor dan impor. Kemudian ada perusahaan manufaktur skala menengah, di mana Maritex Link Indonesia ini menawarkan solusi logistik terpadu yang mampu mengintegrasikan pengapalan laut, kepabianan, serta distribusi darat sehingga dapat mendukung kelancaran rantai pasok dan proses produksi perusahaan manufaktur.
Ketiga, ada trading company, di mana Maritime Link Indonesia ini mampu memberikan layanan yang fleksibel dan kompetitif bagi segmen ini melalui pengalaman dan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak industri. Terakhir, ada startup perdagangan internasional, di mana sistem digital tracking dan manajemen dokumen yang mendukung model bisnis startup Maritime Link Indonesia dapat memudahkan pengelolaan pengiriman, pemantauan kinerja, logistik secara real-time. Selanjutnya ada nilai tambah. Nilai tambah yang pertama itu ada gagasan one-stop service yang memungkinkan satu penyedia untuk memenuhi semua kebutuhan impor dan ekspor. Yang kemudian proses lebih cepat dan transparan. Nah, melalui integrasi sistem digital ini, Maritime Link Indonesia mengutamakan proses layanan yang lebih cepat dan transparan. Nah, transparansi ini dapat meningkatkan kepastian dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan. Kemudian nilai tambah lainnya itu ada pendampingan ekspor impor bagi pemula. Nah, untuk pelaku usaha kecil, terutama UMKM dan startup ini dapat memiliki akses ke pendampingan ekspor impor, di mana konsultasi tentang prosedur kepabeanan, klasifikasi barang, dan pemenuhan perizinan yang diperlukan. Semua ada di pendampingan ini. Selanjutnya, mari biaya kompetitif dan terprediksi, di mana Maritime Link Indonesia ini menawarkan struktur biaya yang kompetitif dan terprediksi sehingga pelanggan itu dapat merencanakan aktivitas bisnis dan keuangan dengan lebih baik. Terakhir ada digitalisasi layanan maritim. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength, di mana Maritime Link Indonesia ini berpotensi untuk memanfaatkan peluang pasar jasa maritim terintegrasi dan digital, khususnya bagi UMKM dan perusahaan menengah. Dengan layanan one-stop yang mencakup pengapalan, kepabeanan, tracking, dan pelacakan digital untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya logistik, dan mendorong ekspor. Kemudian yang kedua ada kelemahan atau weakness, di mana keterbatasan modal awal dapat membatasi investasi, perluasan jaringan, dan pengembangan infrastruktur, sementara ketergantungan pada mitra pelayaran, truk, dan kooperator pelabuhan dapat mempengaruhi kualitas layanan apabila terjadi gangguan operasional. Ketiga, peluang atau opportunity, pertumbuhan ekspor UMKM dan dukungan pemerintah melalui pengembangan pelabuhan serta digitalisasi logistik membuka peluang luas bagi Maritime Link Indonesia untuk menyediakan layanan maritim yang terpadu, memperluas pangsa pasar, dan memanfaatkan peningkatan volume perdagangan laut. Terakhir, ancaman maupun threat, di mana pertumbuhan ekspor UMKM dan dukungan pemerintah melalui pengembangan pelabuhan serta digitalisasi logistik membuka peluang bagi Maritime Link Indonesia untuk menyediakan layanan maritim yang terpadu, memperluas pangsa pasar, serta memanfaatkan peningkatan volume perdagangan laut. Selanjutnya ada skema pembiayaan. Yang pertama itu modal pribadi pendiri. Jadi modal pribadi pendiri ini merupakan sumber utama pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar bisnis. Nah, perusahaan yang menggunakan modal pribadi dapat membuat keputusan yang lebih fleksibel dan memulai bisnis mereka tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, investor lokal atau angel investor, di mana diharapkan keterlibatan investor ini akan memberikan dukungan dalam pembentukan pengalaman bisnis, jaringan di industri, dan masukan strategis dalam pengelolaan perusahaan. Terakhir ada kredit usaha perbankan, di mana untuk menghindari beban keuangan yang berlebihan, pemanfaatan fasilitas kredit ini dapat dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan mempertimbangkan arus kas perusahaan. Selanjutnya ada model kemitraan. Model kemitraan yang pertama itu ada shipping line. Kemudian ada operator pelabuhan, ada perusahaan tracking, dan terakhir ada gudang dan depo kontainer.
Selanjutnya ada estimasi investasi awal. Di sini ada 4 komponen yang saya masukkan. Yang pertama itu ada perizinan dan legalitas dengan estimasi awalnya 50 juta, sistem IT dan website dengan estimasi awal 75 juta, kantor dan operasional awal dengan estimasi awal 100 juta, dan SDM sumber daya manusia awal kurang lebih 3 sampai 4 orang dengan estimasi 150 juta. Jadi total keseluruhan estimasi investasi awal ini ada di sekitar 375 juta. Selanjutnya ada sumber pendapatan. Yang pertama itu ada fee freight forwarding, di mana perusahaan menghasilkan uang dari biaya jasa freight forwarding yang dikenakan kepada pelanggan berdasarkan volume, rute, dan jenis layanan yang digunakan. Kemudian jasa custom clearance, di mana perusahaan menghasilkan uang dari jasa custom clearance yang mencakup pengelolaan dokumen ekspor impor, klasifikasi high cut, dan pemenuhan perizinan kepabeanan. Kemudian yang ketiga ada penawaran produk, di mana margin layanan pengangkutan dan pengelolaan, yaitu perbedaan antara tarif yang dikenakan kepada pelanggan dan biaya yang dibayarkan kepada mitra penyedia jasa adalah sumber pendapatan tambahan. Terakhir, layanan premium tracking, di mana layanan pemantauan premium yang berbayar yang menawarkan laporan status pengiriman yang lebih lengkap, notifikasi khusus, dan fitur pemantauan pengiriman yang lebih menyeluruh juga memberikan sumber pendapatan tambahan. Selanjutnya ada detail estimasi biaya operasional. Ada sekitar 5 komponen, di mana komponen pertama itu gaji karyawan 4 orang itu diestimasi 21.500.000. Saya mengambilnya sesuai UMP di Jakarta. Kemudian sewa kantor estimasi awal 12 juta. Biaya sistem IT itu 5 juta, biaya pemasaran 4 juta, dan operasional harian itu sekitar 3 juta. Jadi estimasi biaya operasionalnya itu ada di 45.500.000. Selanjutnya ada strategi keberlanjutan lingkungan, di mana Maritex Link Indonesia berkomitmen pada logistik ramah lingkungan dengan mengoptimalkan muatan kontainer untuk mengurangi perjalanan, konsumsi bahan bakar, dan emisi karbon, serta mendukung penggunaan dokumen elektronik untuk mempercepat proses dan mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, perusahaan juga bekerjasama dengan mitra pelayaran yang menggunakan bahan bakar efisien dan mematuhi standar emisi internasional. Sejalan dengan upaya global menciptakan rantai pasok maritim yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terakhir, strategi keberlanjutan sosial, di mana Maritex Link Indonesia berfokus mendukung UMKM eksportir melalui layanan ekspor impor yang terorganisir dan mudah dipahami, memberikan konsultasi, bantuan teknis, dan edukasi mengenai logistik, regulasi perdagangan, dan kepabeanan untuk memperluas akses pasar internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Perusahaan juga melibatkan tenaga kerja lokal di wilayah pelabuhan untuk meningkatkan layanan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak sosial positif bagi komunitas sekitar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.